Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Sebelum kita masuk ke bentuk aljabar, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan aljabar. Nah, aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya itu memuat huruf-huruf yang mewakili bagian yang belum diketahui. Contohnya saja, saat kita pergi ke pasar, kita akan membeli jeruk dan apel. Jeruk dan apel. Contohnya, X ini sebagai jeruk dan Y-nya sebagai apel. Tapi kita sedangkan harga jeruknya ini 1 kilonya 5.000 dan apelnya 1 kilonya 10.000. Maka kalau kita membeli 2 kilo jeruk dan 2 kilo apel, berapa yang harus kita bayarkan? Berarti kita ibaratkan 2 kilo jeruk ditambah dengan 2 kilo apel. Berapa yang harus kita bayarkan? Nah, inilah yang dimaksud dengan bentuk aljabar. Seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki lebih jauh tentang aljabar, kita harus mengetahui juga apa yang dinamakan dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Contoh, 3x pangkat 2 ditambah 4y tambah 18. Nah, ada sebuah bentuk aljabar seperti ini. 3x pangkat 2 tambah 4y tambah 18. Yang dimaksud dengan variabel adalah lambang pengganti atau bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Ya, biasanya lambang pengganti ini dilambangkan dengan huruf abjad kecil, ya, A sampai Z, ya, A sampai A, B, C, D sampai Z, pakai huruf kecil semua. Nah, mana yang dimaksud dengan variabel dari contoh ini? Ya, mana? Ini dia. Yang dimaksud dengan variabel adalah X dan Y. Maka variabelnya adalah X dan Y. Yang kedua adalah kita harus mengetahui koefisien. Halo, apa, Kak? Koefisien adalah nilai bilangan yang terletak di depan variabel. Nilai bilangannya berarti nilai. Kalau nilai di depan variabel mana? Ini variabel. Ini variabel. Di depannya berarti mana? Berarti ini, ya. Berarti 3 dan 4. Sekarang 3 dan 4. Konstanta. Ya Allah. Mana yang dimaksud dengan konstanta? Konstanta adalah semua bilangan yang tidak mempunyai peubah atau variabel, yang enggak ada variabelnya, yang enggak ada lambang A sampai Z-nya. Yang mana? Hanya ini, ya kan? Berarti konstantanya adalah 18. Nah, ya, yang dinamakan dengan variabel ini X dan Y. Koefisien adalah nilai terdepan dari variabel, maka 3 dan 4. Sedangkan konstanta adalah yang tidak mempunyai variabel, yaitu 18. Setelah itu kita masuk suku. Nah, apa itu suku? Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda tambah atau kurang. Itu yang dimakan suku. Kalau dilihat dari soal ini, berapakah jumlah sukunya? Berapa? Yang dipisahkan dengan tanda tambah atau kurang. Berapa sukunya? Berarti terdapat 3 suku. Apa saja? Suku 3x pangkat 2, suku 4y, dan suku 18. Berarti terdapat 3 suku. Sukunya 3x pangkat 2 ditambah 4y dan suku 18. Oke. Sekarang ada sebuah soal nih. Kita masuk ke
penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan apabila mempunyai variabelnya sama. Bisa dijumlahkan apabila mempunyai variabelnya yang sama. Contoh, hasil penjumlahan 8A ditambah 3B dengan 2B dikurang 9A. Berapakah hasilnya? Kita tulis terlebih dahulu. 8A ditambah 3B, ya kan? Karena kita akan mencari tambah penjumlahan, maka kita ganti dengan itu dengan kata tambah. Tambah 2B dikurang 9A. Nah, manakah suku yang sejenis? Suku yang dinamakan suku berarti kan ini tadi ya, suku 8A, suku 3B, suku 2B, suku 9A. Manakah suku yang sejenis? Suku sejenis adalah yang mempunyai sama-sama variabelnya sama. Mempunyai variabel sama, itu namanya suku sejenis. Nah, 8A, ada lagi 8A yang sejenis? Ada. Ini ya, ini. Negatif 9A dikurang 9A. Ada lagi A-nya? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke variabel yang lain. Apalagi variabelnya nih, ada 3B tambah 3B ditambah 2B. Oke, dah. Setelah sama ya, sudah kita pilih variabelnya yang sama, barulah bisa dijumlahkan. 8A dikurang 9A berapa? Sama dengan 8 dikurang 9. 8,9 adalah negatif 1A. Negatif 1A itu bisa ditulis dengan negatif A saja, karena A saja ini merupakan atau sama dengan negatif 1A. Ditambah 3B. 3B ditambah 2B. Berapa 3B tambah 2B? Berarti 5B. Bisa lagi dikerjakan? Tidak bisa. Maka kalau tidak bisa dikerjakan, itulah hasilnya. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Karena mempunyai variabelnya yang berbeda. Ya, berarti hasilnya adalah negatif A ditambah 5B. Seperti itu. Yang kedua, pengurangan ya, 8A tambah 3B dengan 2B dikurang 9A. Ya. Kita ganti kata-kata dengan ini dengan pengurangan. Berarti 8A ditambah 3B dikurang 2B dikurang 9A. Sama, tetap samakan dulu atau cari suku yang sejenisnya. Berarti 8A dikurang 9A, ini lagi ya, ditambah 3B dikurang 2B. Kalau sudah sama, barulah bisa dijumlahkan atau dikurangkan. 8A dikurang 9A tadi berapa? Sama dengan 1, negatif 1A atau negatif A saja. Positif 3B dikurang 2B berapa? Sama dengan 3 dikurang 2 berapa? 3 dikurang 2 sama dengan 1B. Kalau 1B, maka jawabannya adalah A. 1B 1B ini sama dengan B aja, karena B ini merupakan ada 1 di depannya koefisiennya. Jadi apa jawabannya? Jawabannya adalah negatif A ditambah B. Ya. Oke. Oke. Sekarang untuk lebih pahamnya, coba adik-adik sekalian cari hasil dari 2x pangkat
2XY ditambah 3Z ditambah 5XY dikurang Z. Nah, jika sudah tahu atau sudah tahu hasilnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.